merayap di permukaan vertikal. Bulu-bulu halus tersebut berfungsi sebagai lem yang mampu berjalan menahan tekanan gravitasi yang membuat cicak tidak terjatuh. Cicak banyak ditemukan merayap di dinding dan langit-langit rumah. Terkadang dia turun ke meja makan dan masuk ke wadah makanan. Terlihat menjijikan bagi banyak orang. Ternyata cicak memiliki bahaya yang tidak boleh diremehkan. Tahi atau kotoran cicak terkandung bakteri salmonella yang bila masuk ke tubuh manusia bisa menyebabkan demam, diare, dan kejang pada bagian perut. Bisa kita bayangkan saat cicak buang kotoran dari langit-langit rumah lalu jatuh ke lantai, baju atau badan kita, atau jatuh ke makanan, tentu sangat bahaya. Di situs Dokter Sehat dijelaskan salah satu jenis bakteri yang ditemui di dalam tubuh cicak adalah Escherichia coli atau E. coli. Bakteri E. coli dikenal luas sebagai salah satu penyebab utama sakit perut atau gangguan pencernaan lainnya. Karena alasan inilah, ada baiknya kita memastikan bahwa lauk atau makanan yang akan kita konsumsi ditutup dengan tudung saji dengan rapat sehingga tidak akan mudah dimasuki oleh cicak. Hendaknya, sendok nasi juga sebaiknya tidak diletakkan dengan sembarangan agar tidak mudah disentuh oleh cicak sehingga tidak akan mudah terkontaminasi bakteri E. coli yang berbahaya. Sejumlah ulama menerangkan bahwa cicak memiliki racun cukup berbahaya, lebih-lebih jika dia menjelati makanan dan minuman, lalu memuntahkan racunnya padanya. Maka cicak disifati sebagai hewan perusak makanan dan menimbulkan bahaya. Karenanya, cicak disifati sebagai binatang pengganggu dan berbahaya seperti tikus, ular, dan kalajengking. Cicak masuk pada ujian madarat di samping ujian keimanan. Ya, ada madarat. Bukankah ketika cicak datang menandakan bahwa banyak kotoran yang ada di situ? Ada bakteri E. coli yang dia bawa, ada kotoran-kotoran yang ada di sekitarnya. Yang dimakannya pun yang kotor juga. Apa makanan cicak? Nyamuk. Nyamuk. Jadi ini menandakan bahwa ketika cicak hadir itu dia diciptakan oleh Allah, bukan diciptakan untuk dibunuh, diciptakan untuk menandakan ada madarat di sekitaran itu dengan kotoran-kotoran. Makanya diciptakan oleh Allah untuk menunjukkan ini ada yang kotor, ada yang gak bagus, termasuk dirinya sendiri. Maka Nabi menyampaikan riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam amara qatlal waza', memerintahkan untuk membunuh cicak. Membunuh cicak dan ada pahala di situ. Bunuhnya cicak itu seperti kita membunuh nyamuk untuk menunjukkan ada kotoran-kotoran di situ yang hikmahnya harus kita jauhkan. Memang diciptakan dia untuk menunjukkan itu, dan harus dibunuh dia. Harus dibunuh. Ketika Anda bunuh itu bukan cuma ada pahala di situ, tapi menghilangkan keburukan-keburukan yang mungkin muncul. Termasuk di situ mengusir keadaan-keadaan jin, karena jin senang di tempat yang kotor. Makanya saya bisa katakan kalau ada cicak tuh beberapa tempat, itu jin biasanya ada juga di situ. Karena senang di tempat-tempat yang kotor. Ya, senang di tempat-tempat yang kotor. Jelas di sini? Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, membunuh cicak dan sejenisnya termasuk disyariatkan dan disunahkan. Termasuk yang disyariatkan untuk dibunuh adalah ular. Begitu juga disunahkan membunuh cicak meskipun tidak menyakiti. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh cicak.